Halo, salam informatika. Bertemu lagi dengan saya Tastalia Gula. Nah, kali ini saya akan menggambar berbagai objek vektor menggunakan aplikasi desain grafis berbasis vektor yaitu CorelDRAW. Nah, setelah kita install, kita tinggal klik dari icon dari desktop ya, seperti ini, atau dari all programs, kemudian pilih folder CorelDRAW nya, lalu klik CorelDRAW X2D nya. Ini close saja. Nah, kemudian kita buat halaman gambar kerja baru ya, pastikan A4, kemudian resolusinya 200, kemudian kita buat namanya latihan 1 saja dulu ya, latihan 1. Nah, setelah semua oke, kemudian klik OK. Nah, sebelum kita lanjutkan, trik untuk zoom in dan zoom out atau memperbesar, memperkecil layar itu menggunakan scroll mouse, wheel down atau wheel up. Tinggal scroll aja untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerjanya, atau menggunakan tombol tools zoom. Lalu jika posisi dalam plus tinggal klik, atau sebaliknya menggunakan zoom out. Nah, ini zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil. Atau bisa juga dengan hand tool dengan cara klik 2 kali untuk memperbesar, kemudian klik kiri kanan untuk memperkecil. Nah, itu trik pertama. Selanjutnya tombol ini ya, pitch tool ini untuk tombol standar, kembali ke sana untuk menyeleksi memilih objek. Nah, kita mulai langsung dari menggunakan freehand tool, atau bisa juga menekan tombol F5 dari keyboard. Nah, ini klik, kemudian seret, lalu klik dan lepas. Untuk menyambungkannya, klik lagi ujungnya, arahkan, klik. Demikian selanjutnya seperti yang kita inginkan. Ya, sebenarnya kamu juga bisa melihat cara menggunakan tools yang ada di sebelah. Nah, itu dia. Selanjutnya kita menggunakan 2 point line. Nah, 2 point line sama, fungsinya membuat garis. Nah, bedanya dia menggunakan 2 titik. Nah, seperti ini. Nah, coba kamu perhatikan. Klik lalu arahkan mouse-nya. Jadi ini kita untuk membuang objek, klik lalu tekan tombol delete dari keyboard. Ya, kita ulang 2 point line. Ya, begini caranya. Klik lalu seret, kemudian klik ujungnya, lalu seret, lalu klik seret, klik. Nah, ini dia. Nah, kemudian bezier yang biasa membuat gambar kurva, garis kurva atau lengkung. Nah, klik, kemudian klik lalu arahkan atau bengkokkan dulu, lalu klik
bengkokkan dulu, lalu klik lengkungkan dia. Nah ini sudah kita dapatkan 3 gambar. Nah, untuk merubah ukuran bisa juga melalui property bar atau dari bawah, dari outline ya. Nah ini kemudian kita pilih ukurannya. Oke, selanjutnya menggunakan pen tool. Sama untuk membuat kurva, pertama klik, kemudian klik lalu arahkan dulu atau bengkokkan dulu. Selanjutnya klik untuk bengkokkan lagi, lalu klik bengkokkan dulu, kemudian klik, kemudian kembalikan ke awal. Nah, atau tekan tombol escape untuk kembali ke awal. Kemudian pakai 3 point line. Nah, ini juga menggunakan mouse dan harus kembali ke awal. Ya, kita ukurannya kita tentukan besar garisnya. Kita perkecil supaya muat. Kemudian selanjutnya kita menggunakan curva line. Nah, klik, kemudian bengkokkan, lalu dari ujung klik lagi, kemudian klik seret, kemudian lengkungkan dia ya. Nah, seperti ini. Seterusnya seperti itu, klik seret, klik tahan, lalu lengkungkan. Kita buat ukurannya. Selanjutnya menggunakan smart drawing ya, jarang dipakai ya, ada waktu lain kali. Kemudian menggambar artistik media, artistik ya. Perhatikan, kita klik artistik, kemudian perhatikan pada property bar ini ada bentuk-bentuknya, kita tinggal pilih yang sesuai, atau menggunakan brush atau seperti ini, seret saja, klik seret, nah, jangan lepas ya. Kemudian itu, nah, atau bentuk lain misalnya, nah cukup besar ya, mesti kita kecilkan. Dan kita bisa memilih bentuk-bentuk seperti, nah ini ada mosaik atau nih makanan ya, bentuk-bentuk makanan yang sudah tersedia. Nah, nah ini kalau menggambar objek lain harus dinonaktifkan dulu, harus diklik di luarnya supaya tidak berubah bentuk yang semula gambar yang lain. Nah ini kita pilih
gambar apel dan jeruk. Ini ada 3. Oke, silakan nanti coba yang lain. Selanjutnya kita menggambar wujud sangkar atau rectangle. Nah, ini kalau untuk gambar tidak beraturan atau persegi panjang. Nah, trik untuk menggambar yang sejajar, garis sejajar atau garis sama, tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian gambarkan sehingga semua sisinya sama. Ya, semua sisi sama. Nah, di point angle juga ya, gambar persegi 4 atau wujud sangkar. Ya, klik tombol toolnya, kemudian klik seret, lalu arahkan ke atas sehingga kita mendapatkan persegi panjang. Selanjutnya menggunakan ellipse tool atau gambar bulat lingkaran. Nah, untuk gambar sembarangnya, nah ini. Nah, kalau kita menghendaki untuk jari-jari sama, tekan tombol kontrol sama dengan rectangle tadi, lalu gambarkan. Ini dia. Nah, selanjutnya ellipse tool, perhatikan di property bar ada 3 bentuk, yaitu penuh, setengah, dan garis saja. Ya, setengah, lingkaran, dan garis saja. Mari kita coba satu-satu. Nah, ini 3/4 ya. Kemudian ini, nah ini jadi berubah garis ya. Maka kita harus nonaktifkan dulu untuk memilih. Terus ini hanya garis saja dan setengah. Kita kecilkan. Kita buat ukurannya dulu ya, kayaknya kita samakan semua 1 poin ya, atau 1 mm sehingga nampak jelas dan tidak terlalu tebal. Nah, selanjutnya menggambar poligon atau banyak sudut ya. Defaultnya itu 5 sudut. Perhatikan di property bar. Ini seperti ini kita gambarkan. Ini kalau sembarang sama, kalau kita mau sisinya sama, kita harus menekan tombol kontrol di keyboard. Nah, bisa juga kita menggambarkan misalkan 12 sudut. Nah, ini sudutnya 12, namun ini ya karena yang berdekatan kurang jelas ya sudutnya. Nah, ini. Kemudian kita gambarkan star. Nah, star, perhatikan di property bar 5 ya. Ya, harus dan juga 5. Nah, ya sama, kaki bintangnya harus seimbang. Kita menekan tombol kontrol di keyboard sambil menggambarkannya. Selanjutnya kita perkecilkan semua supaya muat. Kita seleksi ini, kita bawa ke atas, dan ini kita geser.
geser, kemudian ini kita perkecil lagi, sudah ya, biarkan saja. Kita atur posisinya supaya hilang satu karena kurang panjang garisnya tadi, tinggal perpanjang aja garisnya. Ini kita sejajarkan dengan rectangle sehingga kita butuh ruang lagi untuk menggambar. Selanjutnya compact star. Nah, perhatikan level 9 sudut 2. Nah, seperti ini itu kalau sembarang, dan ini kalau mau sama sisinya. Berikutnya graph paper. Kita menggambarkan graph paper ya, ini kalau sembarang. Nah, kalau kita misalkan menentukan berapa kolom dan barisnya, nah ini kolom, kolom. Nah, kita gambarkan misalkan kolomnya 5, barisnya 3. Ini perhatikan 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, barisnya 1, 2, 3. Itu kita membuat gambar graph paper. Selanjutnya spiral ya, kayak bentuk anti nyamuk ya. Nah, ini kalau sembarang saja. Nah, ini kalau kita mau sama semua atau bulatannya persis sama. Nah, untuk memindahkan objek ada tanda kali di tengah. Nah, usahakan itu diklik, tahan, lalu digeserkan. Nah, ini lebih jelas di compact star ini. Nah, untuk memindahkan objek kita klik, lalu ada muncul di tengah-tengah tanda kali. Nah, itu yang kita geser. Kita lanjut ke basic shape. Nah, basic shape bentuk-bentuk yang disediakan oleh Corel. Nah, misalnya kita menggambarkan lambang rumah sakit ya, atau lambang kesehatan ya, rumah sakit kesehatan, atau kemudian kita menggambarkan bentuk ini untuk stok, misalnya stok, atau bentuk bentuknya nanti tinggal pilih kamu, saya coba aja. Oke, selanjutnya kita menggambarkan arrow shapes, yaitu arah panah. Nah, perhatikan di property bar, kemudian kita pilih bentuk model panahnya yang kita akan gambarkan. Nah, ini mungkin kita seperti ini kita mau, atau yang ini kita gambarkan, atau nah kita coba yang mana ya, yang ini saja. Oke. Nah, basic shape, kemudian kita arrow shape, kemudian flowchart shapes, itu perkenalir ya. Nah, ini ada bentuk flowchart yang umum ya. Nah, ini input misalnya, ini
untuk logika. Kita mulai misalnya menggambarkan input data, biasa digunakan untuk membuat flowchart ya. Kemudian kita menggambarkan proses misalnya untuk proses. Kemudian atau icon untuk if kondisi. Nah, atau bentuk icon untuk menyimpan data database ke dalam database, menyimpan data ke dalam database. Oke, flowchart. Kemudian kita menggambarkan banner, tapi oke, kita geser ke atas, kita perkecil dulu ini. Nah, kita sekarang menggambarkan banner shapes ya, bentuk banner. Nah, perhatikan di property bar, tinggal kita pilih bentuknya yang kita mau. Nah, misalkan bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini. Nah, silakan gambarkan. Oke. Nah, kita tambahkan halaman supaya gambar kita tidak terlalu kecil juga. Sekarang kita punya 2 halaman. Kita lanjutkan, yaitu menggambar call out ya, model seperti ini. Dan di property bar kita pilih juga model yang lain, mungkin seperti ini. Nah, ini karena warna merah ini kita tinggal geser arahnya kemana seperti yang kita mau, atau model seperti ini, atau model seperti ini. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita akan teks ya. Nah, dalam CorelDRAW teks ada 2 jenis ya, yaitu teks tunggal dan teks paragraf. Nah, teks tunggal, klik tool teksnya, kemudian klik sekali di area kerja, kemudian ketik langsung. Misalkan saya sedang belajar desain grafis. Ini namanya teks tunggal. Nah, kalau kita mau buat teks paragraf, klik teks toolnya, kemudian seleksi dulu area yang akan kita gunakan untuk teks. Contoh misalnya, saya senang belajar membuat desain grafis. Nah, kalau misalkan area yang terlalu besar, tinggal kita perkecil saja. Ini teks ya. Tapi dengan catatan kita dalam posisi teks tool untuk memperbesar atau memperkecil area
teksnya. Ini kalau teks paragraf. Nah ini dia. Selanjutnya kita, nah ini kalau untuk mengganti jenis huruf ya, kita memilih jenis huruf. Misalkan kita pilih brush, yang ini juga kita pilih model huruf yang lainnya, lalu kita besarin ukurannya. Nah ini nggak nampak karena areanya tidak cukup. Nah kita tinggal tarik. Nah ini dia, baru nampak semua. Ini juga kita besarkan. Nah ini dia. Oke, itu. Nah selanjutnya kita mau menggunakan parallel dimension, horizontal di vertical dimension atau angular. Nah ini biasa digunakan untuk memberi ukuran ya pada sebuah bangunan ya, gedung ya. Contoh saya gambarkan sebuah rectangle. Nah kita menggunakan parallel dimension. Nah perhatikan di atas property bar ini ada pilihan. Nah supaya kita lebih ini inci kan kita agak susah ya karena dia ada koma. Kita menggunakan milimeter saja. Kemudian desimal 0,0 salah. Nah klik tekan shift, klik dan tarik ke atas. Nah itu dia, menggunakan parallel dimension. Kemudian horizontal atau vertikal sama. Begitu dapat titiknya, tarik keluar lalu lepas ya. Kemudian menggunakan angular, berarti kita harus bersudut kan. Angular sudut ya, sudut berarti segitiga ini ya, dijadikan 3. Dari sini ke sini lalu tarik. Dari sini dari sini ke sini. Tulisannya saya kecilin. Selanjutnya pakai saya sudah 3 point. Nah kalau 3 point berarti 3 titik ya, 1 titik awal
kemudian untuk habis ya, yang konektor strike dan konektor. Nah, ini bisa kita tentukan konektornya seperti apa. Ini sudah yang bawah lagi seperti ini, dan awalnya juga seperti itu ya. Tinggal lagi garisnya dipertebal 1 mm. Konektor untuk 3 atau sebut ya, 1 klik, nah ditahan lalu lepas, sama tinggal atur ukurannya kemudian untuk yang mendukung kita boleh langsung pilih masalah, kita pilih rounded right. Ini bisa kita kecilin. Terus oleh yang lain berbeda, depannya kita gunakan nah itulah dulu untuk menggambar berbagai bentuk. Saya rasa bentuk latihan kali ini silakan dicoba. Nah, selanjutnya supaya kamu tidak bosan adalah tinggal mewarnai ya. Bisa kamu warnai. Untuk mewarnai garis ini ada trik ya, cepat mewarnai garis ya. Kalau dari sini boleh sih, tapi lambatkan. Nah, saya lebih cepat, saya sarankan dari mouse kemudian klik kanan, itu mewarnai garis outline. Jadi misalnya begini, nah sekarang kita mewarnai fillnya itu ini dalamnya ya, kita gunakan warna hijaunya ngecas sekali. Warnanya apa sama, kita beri warnanya deh. Untuk yang ini juga kita warna dalam, kita buat orange, warnanya kita buat nah silakan warnanya selanjutnya. Nah, setiap ada tanda merah ini bisa diunjuk nanti. Nah, itulah dulu kali ini, silahkan teruskan mewarnai dan begitu selanjutnya. Sama dengan tulisan juga, kalau kita ingin mewarnai
tinggal pilih aja warnanya, klik. Kalau mau warnanya buat garisnya tinggal klik kanan. Nah ini, nah, masalahnya garisnya nggak nampak kecil. Kita kasih warna beda. Nah ini ya, ini garisnya pengaturan biar lain 0,25. Yuk warna apa? Itu juga dengan yang ini. Sebagai bentuk gambar objek menggunakan tools yang ada di CorelDRAW. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengedit objek. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam.